sahabat frekuensi, tepatnya di tanggal 8 sampai dengan 14 Agustus 2022 dilaksanakan kegiatan PIF, yaitu Tomohon International Flower Festival. Sebagai unit pelaksana teknis, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado ikut andil dalam kegiatan tersebut untuk mengamankan frekuensi. Seperti apa tanggung jawab yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas 2 Manado? Yuk kita tanya langsung yuk. Selamat siang Pak Lukas. Selamat siang menjelang sore. Oke, bagaimana kabar ini Pak? Puji Tuhan, baik. Oke, Pak, kemarin kan dari tanggal 8 sampai dengan 14 Agustus 2022 kan Balmon ikut andil dalam mengamankan frekuensi. Ya. Jadi Pak, bisa Bapak jelaskan kembali biar sahabat frekuensi tahu nih Pak, kira-kira bagaimana tugas dan peran yang dilakukan oleh Balmon dalam kegiatan kali ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya kita harus tahu dulu tugas dan fungsi dari Balai Monitoring adalah melakukan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio. Nah, dasar itulah maka panitia atau penyelenggara TIF ini melakukan kerjasama dengan Balai Monitoring dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio yang digunakan dalam penyelenggaraan TIF pada tahun ini. Sehingga dalam pelaksanaan PIF ini diharapkan akan lancar tanpa ada gangguan atau intervensi dari pengguna frekuensi radio yang lain. Oke. Jadi Pak, gimana kalau misalnya jika seandainya nih Pak ditemukan selama pelaksanaan ditemukan adanya interferensi nih Pak, ya atau gangguan, kira-kira langkah konkret yang dilakukan oleh tim Balmon ini seperti apa Pak? Ya, memang kita akan melakukan analisa dulu seperti apa sih gangguan itu, baru kita bisa melakukan tindakan monitoring yang akan mengamankan frekuensi-frekuensi yang digunakan oleh panitia atau penyelenggara TIF di tahun ini. Oke. Nah, sehingga semua itu boleh berjalan dengan baik tanpa ada gangguan atau intervensi dari pengguna frekuensi lainnya. Oke. Halo Sobat Frekuensi, kembali lagi dengan saya Tita. Nah, di kegiatan kali ini, di kegiatan Tomohon International Festival Flower, kita bakal pilih 10 orang random untuk kita tanya-tanyai tentang frekuensi. Yuk kita tanya. Sore. Namanya siapa? Arson. Siapa Pak? Boleh Pak perkenalkan dengan Bapak siapa? Baik, saya Vicky Roring, sarjana hukum. Jabatan dan pekerjaan saya sehari-hari sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Daerah Kota Tomohon. Nama saya Rafael Tumeu, umur 31 tahun. Iya. Kalau boleh tahu Pak dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ferry Tuela. Boleh perkenalkan nama deh. Ini siapa? Tasya. Oh, Tasya. Ini? Chelsea. Boleh tahu dengan saudara siapa nih? Dengan Billy. Boleh tahu dengan saudara siapa nih? Dengan Astrid. Oh, dengan Astrid. Kalau boleh tahu dengan adik siapa ini? Shalomita Moicere dari SMA Kristen 2 Binsos Tomohon. Setahu kita frekuensi itu ya getaran. Frekuensi saya tahu biasa digunakan dalam handy-talkie atau untuk komunikasi. Kaitan dengan frekuensi yang biasa kita gunakan, khususnya di kantor kita ini kan pekerjaannya sehari-hari yaitu dalam rangka mengatur lalu lintas supaya dia tertib. Nah, kita membutuhkan sarana komunikasi. Sarana komunikasi yang kita pakai pada saat ini yaitu melalui frekuensi yang kita gunakan, ada yang lewat HT atau biasa disebut Hotel Tenggo. Oke Pak, ya betul. Nah, untuk kegunaan itu sangat bermanfaat bagi kita. Karena ada kaitannya dengan komunikasi agar lancar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kurang tahu. Oh, kurang tahu ya Pak frekuensi. Kalau Bapak juga sama kurang tahu juga Pak. Gelombang radio atau gelombang yang berapa hertz? Nggak tahu. Kalau Cel? Nggak tahu. Frekuensi ya cuma kadang-kadang ke frekuensi radio atau
megahertz ya. Oh, kurang tahu ya. Frekuensi itu seperti hubungan Iya. dalam telekomunikasi atau bisa terang kata gaulnya internet. Ada di jaringan yang nantinya yang akan stabil. Belum tahu. Sangat mengganggu dalam aktivitas kita menggunakan frekuensi yang ada di sini. Kadang-kadang komunikasi kita bisa terhambat karena ada gangguan yang biasa kita sebut dengan splatter atau apa gitu. Oh, interferensi ya, Pak? Interferensi Ya. gitu. Oke, Jadi sangat mengganggu untuk komunikasi kita kalau ada komunikasi ilegal yang ada di seputaran frekuensi. Oke. Dampaknya tidak bagus. Oh, tidak. Oke. Dampaknya jangan sampai kita itu masuk di frekuensi yang salah kan. Ya. Kalau masuk frekuensi yang salah, kita masuk di frekuensi kepolisian Ya, benar. atau perusahaan, itu dampaknya besar. Ya, betul. Nggak tahu. Misalnya adanya sabotase itu. Kayak intervensi begitu ya, Intervensi. gangguan ya. Oh, kurang tahu ya. Sangat berbahaya, apalagi sebagai generasi muda yang lagi ya merambatnya tentang internet. Ya, internet. Semua orang punya smartphone ya, bisa dibilang. betul. Kita belum pernah dengar. Pineleh. Di Desa Pineleng. Oh, benar. Kurang tahu. Oh, kurang tahu ya, Pak. Oke. Itu saya belum tahu. Ada di Pineleng ya. Iya. Oh ya, benar. Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Iya. Oke, sahabat frekuensi, hari ini telah hadir dengan kita Kepala Dinas Kominfo, yaitu Pak Novi Politon. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Pak, bagaimana Pak peran dari Dinas Kominfo terkait dengan pelaksanaan acara TIF kita kali ini, Pak? Ya, peran dari Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Tomohon dalam rangka TIF di 2022 ini, yaitu tugas kami yang pertama untuk mempromosikan event ini, kemudian kami mempublikasikan. Jadi itu tugas utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika agar event ini boleh diketahui oleh banyak orang. Terus gimana Pak? Saya melihat dari kemarin Pak, ini antusiasme masyarakat itu begitu, buktinya banyak sekali yang hadir di acara ini. Kira-kira gimana Pak, menurut Bapak antusiasme dari masyarakat kali ini Pak? Ya. Tentunya masyarakat Kota Tomohon lebih khususnya mereka itu sangat bangga ya ketika 2 tahun vakum, Ya, kembali lagi event di tahun ini 2022 kembali dilaksanakan, dan ini sebagai event internasional. Jadi kami masyarakat Kota Tomohon tentunya bangga untuk menjadi tuan rumah event internasional, dan setelah adanya pandemi kita kembali boleh mengadakan event seperti ini. Tentu masyarakat sangat antusias. Demikian juga dengan turis-turis yang ada baik lokal, domestik ataupun internasional sangat banyak datang ke sini. Terus gimana Pak harapan dari Bapak sendiri kalau untuk kegiatan yang berikutnya Pak? Ya, harapan kami ke depan untuk pelaksanaan TIF ini bisa ikut memberikan efek baik dari sisi pariwisata tapi juga dari pertumbuhan ekonomi masyarakat Tomohon lebih khusus, agar bisa tentunya terbantu lewat adanya event-event seperti ini. Oke, sahabat frekuensi, telah hadir dengan kita adalah Ketua Panitia pelaksanaan kegiatan TIF kita kali ini, yaitu Ibu Poni Pagemanan ya Bu. Bu, kira-kira gimana Bu antusiasme masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan TIF kali ini? Masyarakat begitu antusias ya. Kita bisa lihat ya bagaimana masyarakat turun semua ke jalan, dan memang kita sudah persiapkan masyarakat itu sejak kita launching Road to TIF tanggal 13 Mei 2022. Kenapa kita launching di Tomohon? Supaya masyarakat Tomohon benar-benar siap. Kota Tomohon berbenah dalam rangka menyambut Tomohon International Flower Festival 2022. Bahkan dengan semua media sosial, media-media yang ikut mempromosikan acara ini, sehingga antusias masyarakat terlihat sangat-sangat luar biasa. Bahkan kita memprediksikan dalam rangkaian acara ini akan ada 65.000 pengunjung. Sampai kemarin terdata sudah lebih dari 70.000, sehingga mungkin akan tercapai target 100.000 pengunjung untuk TIF 2022. Luar biasa sekali ya Bu ya. Dari gedung Babe Polar Kota Tomohon, demikian On The Street kita kali ini. Sampai ketemu di On The Street Balmond Manado yang berikutnya. Balmond Manado,
Bisa!